Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sekarang tentang bentuk akar. Yang akan kita bahas hari ini tentang bentuk akar dan juga merasionalkan bentuk akar. Bentuk akar yang pertama yaitu akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N, di mana A ini adalah elemen bilangan real, M dan N adalah elemen bilangan bulat atau simbolnya huruf Z. Contohnya yaitu sederhanakanlah bentuk berikut ini. Akar pangkat 3 dari 4 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Yaitu 2 pangkat 2 per 3. Nah, ini awalnya 4 itu diganti menjadi 2 pangkat 2. Kemudian kita ubah bentuknya perpangkatannya menjadi pangkat pecahan, yaitu 2 per 3. Contoh kedua, yaitu akar pangkat 6 dari 64 pangkat 4, yaitu 64-nya dulu yang kita pecahkan jadi 2 pangkat 6. Sehingga penulisannya menjadi akar pangkat 6 dari 2 pangkat 6 dipangkatkan 4. 2 pangkat 6 dipangkatkan 4 itu pangkatnya kan jadinya perkalian. Nah, ini kita gunakan sifat-sifat perpangkatan yang di materi sebelumnya ya. Jadi akar pangkat 6 dari 2 pangkat 24. Atau 24-nya dibagi 6. Jadi pangkatnya itu yang di dalam dibagi yang di luar. 24 dibagi 6 yaitu 4, sehingga hasilnya 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? Ya, 16. Bentuk akar yang kedua yaitu akar pangkat M dari akar pangkat N dari A pangkat B, yaitu, nah perpangkatannya ini sama seperti perpangkatan yang kemarin. Nah, pangkat akar ini jadinya dikalikan, jadi M dikali N, yang di dalam adalah A pangkat B, gitu ya. Jadinya A pangkat B dibagi M kali N, di mana A dan B itu elemen bilangan real, M dan N adalah elemen bilangan bulat yang positif. Contohnya, sederhanakanlah bentuk berikut ini. Yang pertama, akar pangkat 2 dari akar pangkat 4 dari 16 kuadrat sama dengan, nah 2 dengan 4 itu dikalikan jadi 8, kemudian 16 itu diganti menjadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 itu jadinya perkalian, sehingga jadi akar pangkat 8 dari 2 pangkat 8, yaitu 2 pangkat 8 per 8. 8 bagi 8 kan 1 tuh. Pangkat 1 tidak perlu ditulis, sehingga yang ditulis hanya 2 saja. Kita masuk ke contoh nomor 2. Akar pangkat 6 dari akar pangkat 4 dari X kuadrat itu sama dengan akar pangkat 24 dari X kuadrat. Nah, 6 dengan 4-nya itu dikaliin ya. Selanjutnya yaitu pangkatnya yang dalam dibagi yang luar, jadi X pangkat 2 per 24, yaitu 1 per 12. Oke, penulisannya kalau dalam bentuk akar jadinya akar pangkat 12 dari X. Selanjutnya, materinya itu tentang merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, bentuk akarnya adalah A per akar B, di mana B tidak sama dengan 0. Nah, merasionalkannya itu dikalikan dengan akar sekawannya, yaitu jadinya A per akar B dikali akar B per akar B. Kenapa akar B per akar B? Nah, kita ingin merasionalkannya. Nah, kalau kita, untuk merasionalkannya yang bawah itu harus dikali dengan akar yang sama dengan dia agar tanda akarnya menjadi hilang di bawah. Nah, tetapi itu akan jadi
merubah artinya. Supaya artinya tidak berubah, maka yang atas juga harus dikali dengan akar B. Nah, kalau akar B dibagi akar B itu kan hasilnya 1. Dan semua bilangan yang dikalikan 1 itu hasilnya tetap bilangan itu sendiri gitu. Nah, jadi untuk yang atas, A dikali akar B jadinya A akar B. Dan yang bawah, akar B kali akar B jadinya B. Kemudian sehingga dia menjadi A per B akar B gitu ya. Yang perlu diingat adalah sifat akar A kali akar A adalah akar A kuadrat, di mana akar A kuadrat yaitu A sendiri. Contohnya, rasionalkanlah bentuk-bentuk berikut ini. Yang pertama, 9 per akar 3. Nah, di bawah kan akar tuh. Nah, ini belum rasional bentuknya. Jadi harus kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya yaitu akar 3. Jadi akar 3 per akar 3. 9 akar 3. Yang bawah jadinya 3. Nah, 9. Yang atas ada 9, yang bawah ada 3. Nah, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Makanya disitu ditulis 3 akar 3. Contoh yang kedua, 2 per 5 akar 2. Nah, kalau yang tadi yang bawahnya cuma dalam bentuk akar 1 aja, nah ini di bawah itu ada angka 5-nya. Nah, yang perlu dirasionalkan itu cuma yang akar 2 saja. Jadi pengalinya adalah akar 2 per akar 2. 2 kali akar 2 jadinya 2 akar 2. 5 akar 2 dikali akar 2 jadinya 5 kali 2. 2 dibagi 2, yang atas itu kan jadinya 1. Jadi yang bawah, yang atas tinggal 1, bawahnya tinggal 5, dan akar 2 ada di atas, jadinya 1/5 akar 2. Kita masuk ke merasionalkan bentuk akar yang kedua, bentuk kedua ya, yaitu bentuknya A per B plus minus akar C. Nah, untuk merasionalkannya, maka akar sekawan pengalinya yaitu sama dengan bentuk bawahnya atau penyebutnya. Perbedaannya adalah di tanda plus minusnya. Kalau di soal tandanya positif, maka akar sekawannya menjadi negatif. Dan akar sekawannya tentu atas dan bawah sama ya. Nah, sehingga hasilnya untuk yang A per B tambah akar C menjadi A kali B kurang akar C per B kuadrat kurang C. Nah, untuk yang pengurangannya, maka akar sekawannya menjadi penjumlahan ya. Untuk A per B kurang akar C, dia menjadi A kali B tambah akar C per B kuadrat kurang C. Kita ke contoh ya. Rasionalkanlah bentuk 2 per 3 kurang akar 5. Oke, maka pengalinya adalah 3 plus akar 5 per 3 plus akar 5. Sehingga dia menjadi 2 kali 3 tambah akar 5 per 9 kurang 5. 9 kurang 5 jadinya 4, sehingga hasilnya jadi setengah kali 3 tambah akar 5. Gitu ya. Selanjutnya, bentuk yang ketiga yaitu bentuk akar A per akar B tambah atau kurang akar C. Nah, kalau yang tadi bentuk akarnya di bawah cuma 1, nah sekarang kedua-duanya bentuknya akar. Oke, jadi pengalinya adalah sama seperti tadi, tanda plus diubah menjadi minus gitu ya. Jadi kalau untuk soal yang penjumlahan, maka akar sekawannya menjadi pengurangan. Nah, dan kalau dia pengurangan, akar sekawannya menjadi penjumlahan. Untuk yang A per akar B plus akar C, pengalinya jadi akar B minus akar C per akar B minus akar C. Sehingga dia menjadi A kali akar B minus akar C per B kurang C. Pada contohnya yaitu rasionalkanlah bentuk akar 12 per akar 6 tambah akar 2. Maka akar sekawannya menjadi akar 6 kurang akar 2 per akar 6 kurang akar 2. Nah, 12 kali akar 6 kurang akar 2 per 6 kurang 2. Karena dia rumusnya tadi kan B kurang C jadinya ya, akarnya jadi hilang. Nah,
6 kurang 2 itu hasilnya jadi 4, dan 12 dibagi 4 hasilnya menjadi 3. Sehingga hasil akhirnya menjadi 3 kali akar 6 kurang 2. Untuk materi hari ini kita cukup sampai di sini saja dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.